Audio Jungle. Setelah itu, pembawa acara festival pertandingan batu giok berkata, "Para tamu sekalian, setelah melewati pemotongan dan evaluasi, batu dengan harga tertinggi pada malam hari ini ada di sini. Apa kalian bersemangat?" Para tamu pun bersorak serentak bersama. "Hadiah pertama pasti milikku. Aku barulah raja terakhir dari hadiah terakhir ini. Harga yang aku keluarkan pasti yang tertinggi. Kali ini, aku pasti menang." Ruan Hong pun bertanya ke rekannya, "Bagaimana? Apa kamu sudah mengawasi Ye Han?" Rekannya pun menjawab, "Tenang saja Tuan Muda Ruan, kita sudah mengikuti semua batu asli yang dipilih oleh Ye Han. Harganya pasti lebih tinggi darinya. Kita sudah tidak terkalahkan." Ruan Hong pun berkata di dalam hati sambil menatap tajam ke arah Ye Han. "Bocah sialan ingin melawanku. Lihat saja, bagaimana kamu akan mati kali ini." Seketika itu Ye Han mengejek Ruan Hong. "Hei, kura-kura putih, kenapa kamu melihatku? Apa kamu sudah menyiapkan cek 600 miliar? Apa katamu? Dasar bocah sialan, orang yang akan kalah kali ini pasti dirimu. Kenapa aku harus menyiapkannya?" ucap Ruan Hong. Ye Han pun berkata, "Oh, kalau begitu, kita nantikan saja." Ia juga berkata di dalam hati, "Aku sangat ingin melihat bagaimana ekspresi Ruan Hong saat hasilnya diumumkan." Terlihat beberapa tamu di sana mengatai Ye Han. Sudah sampai seperti ini, untuk apa Ye Han masih berusaha keras berpura-pura? Aku lihat 600 miliar miliknya itu sudah akan habis. Dia adalah bocah yang tidak punya latar belakang. Bagaimana mungkin dia bisa melawan tuan muda keluarga Ruan? Setelah itu pembawa acara festival pertandingan batu giok itu membuka satu tirai batu giok asli sambil berkata, "Batu giok asli yang paling berharga kali ini adalah batu giok jenis Roland ungu es ini." Beberapa tamu di sana pun terkejut melihat batu giok jenis Roland ungu es sambil berkata, "Astaga, batu Roland ungu es, ini adalah benda berharga yang luar biasa. Iri sekali, sebenarnya bocah mana yang bisa seberuntung ini? Sebuah batu giok jenis Roland ungu es kecil saja, bisa dijual sampai miliaran." Setelah itu sang pembawa acara itu pun berkata sambil mengambil kertas taruhan yang ada di batu giok jenis Roland ungu es sambil berkata, "Mari kita lihat siapa yang beruntung mendapatkan hadiah terakhir kali ini." Ia terkejut setelah mengambil kertas itu. Aneh, kenapa hanya ada satu orang yang memberikan penawaran di dalam kotak ini? Ruan Hong dan beberapa orang di sana pun terkejut mendengar perkataan sang pembawa acara itu. "Apa, hanya satu penawaran? Lelucon apaan ini?" "Benar, orang yang beruntung ini adalah Tuan Ye Han. Selamat." Terlihat Ruan Hong dan rekannya pun terkejut dan berkata, "Sialan, bocah ini, bagaimana mungkin?" Kun Snak pun berkata, "Benar-benar batu yang dipilih oleh adik Ye itu." Ye Han pun maju ke panggung sambil berkata, "Terima kasih semuanya, terima kasih untuk penyelenggara. Aku benar-benar beruntung sekali. Hahaha." Beberapa orang di sana pun marah karena sudah tertipu oleh trik Ye Han dan berkata, "Ye Han, kamu bajingan. Kamu sudah menipu kami semua. Sialan, Ye Han, hatimu benar-benar jahat sekali." Terlihat Ruan Hong dan rekannya akan kabur dari pertandingan batu giok itu. "Sialan, ayo cepat kita pergi dari sini." Tanpa diduga mereka dihadang oleh Kun Snak dan beberapa rekannya. Mereka pun berkata, "Tuan Muda Ruan, kamu ingin pergi kemana? Kamu masih belum memberikan 600 miliar ke temanku Ye Han." Terlihat Ruan Hong pun ketakutan dan menjawab, "Apa yang ingin kalian lakukan? Aku adalah tuan muda keluarga Ruan. Apa kamu berani memerasku? Kalian cari mati ya." Mereka pun maju untuk menghajar Ruan Hong dan rekannya sambil berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu berani mengingkari janjimu sendiri. Aku akan menghajarmu. Ayo kita bergerak teman-teman." Setelah beberapa menit, akhirnya Kun Snak berhasil mengambil cek 600 miliar dari Ruan Hong. Kun Snak pun menyerahkan cek itu ke Ye Han sambil berkata, "Adik Ye, ini adalah cek 600 miliar yang kamu menangkan. Aku sudah memintanya untukmu." Ye Han pun menjawab, "Terima kasih Kak Kun Snak." Terlihat Ruan Hong dan rekannya pun bangkit kembali dan berkata di dalam hati, "Ye Han, Kun Snak, taruhan besok malam, aku pasti akan membuat kalian mati mengenaskan." Sin pun berpindah di suatu tempat permainan judi. Seseorang pun berkata, "Kun Xian, kenapa orang dari keluarga Kun kalian yang berpartisipasi dalam taruhan ini masih belum datang?
Apa mungkin, tidak bisa menemukannya? Ia adalah kepala keluarga Ruan. Ruan Sanhe. Terlihat anggota keluarga Kun pun menjawab. Ruan Sanhe, kamu jangan mengira berbuat curang secara diam-diam lalu kamu akan berhasil. Bisnis leluhur milik keluarga Kun tidak akan kalah dari kalian. Ia adalah kepala keluarga Kun. Kun Xian. Ruan Sanhe pun berkata, ucapan yang sangat sombong sekali. Ia juga berkata di dalam hati. Sisa orang hebat dalam berjudi yang ada di Asia Tenggara sudah aku beli. Keluarga Kun sama sekali tidak punya orang yang bisa digunakan. Asisten keluarga Ruan pun angkat bicara. Kami sudah mengundang Tuan Rong Fenseng, 7 raja judi terbesar di Asia Tenggara. Aku malah ingin melihat, siapa dari kalian yang bisa mengalahkannya. Tuan Ruan tenang saja, aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Seketika itu seseorang dari luar berkata, aku bisa mengatasinya. Terlihat Ye Han yang berpenampilan seperti Raja Judi datang bersama Kun Snak dan yang lainnya. Dewa Judi ada di sini, ucap Ye Han. Ruan Sanhe dan Kun Xian pun terkejut dan berkata di dalam hati. Sialan, dari mana datangnya Dewa Judi? Apakah ini adalah orang hebat dalam judi yang diundang oleh Kun Snak? Ye Han pun berkata, hari ini, kalian pasti kalah. Ruan Sanhe pun kesal dan menjawab, apa kamu menganggap kami idiot? Mengganti pakaian, lalu membawa sebuah speaker busuk memainkan lagu dan menyuruh orang menebarkan bunga. Kamu benar-benar menganggap diri sendiri adalah dewa judi. Terlihat beberapa keluarga Kun bertanya ke Kun Snak. Kun Snak, apakah ini adalah orang hebat dalam judi yang kamu cari itu? Dia datang untuk membuat lelucon kan? Kun Snak, masalah bertaruh berkaitan dengan nasib keluarga. Jangan main-main, cepat suruh bocah ini pergi. Kun Snak, ada apa ini sebenarnya? Kalian keluarga Kun benar-benar tidak punya jalan lain malah mencari orang seperti ini. Aku lihat taruhan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Ucap Ruan Sanhe. Ye Han dengan santainya berkata, kenapa, tidak perlu dilanjutkan, atau mungkin, sambil memukul kartu yang ada di meja. Terlihat beberapa kartu itu terbang berhamburan. Ia pun dengan cepat mengambil beberapa kartu sambil berkata, kalian sudah berencana untuk mengaku kalah. Terlihat beberapa orang di sana pun terkejut melihat kehebatan Ye Han. Dan ada beberapa tamu yang terpukau melihat penampilan Ye Han sambil berkata. Dia malah menemukan 4 kartu A dari setumpuk kartu yang berjatuhan. Selain itu, dia bahkan tidak melihat semua kartu ini sekilas. Anak muda ini benar-benar punya kemampuan. Seketika itu Kun Snak berkata ke ayahnya. Ayah, tolong kamu percaya padaku. Ye Han pasti bisa mewakili kita memenangkan taruhan ini. Kun Xian pun menjawab, baiklah, Nak Ye, aku percaya bisnis leluhur keluarga Kun padamu. Sambil memberi hormat ke Ye Han pun berkata, Tuan Besar tidak usah sungkan. Kun Snak adalah saudara baikku. Masalahnya adalah masalah aku juga. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan taruhan ini. Jangan bicara begitu sombong bocah. Kamu mengira dirimu bisa bermain sulap kartu poker, lalu menjadi begitu sombong. Saat aku sedang berjudi di depan meja judi. Di berbagai tempat, kamu masih anak kecil yang belajar memakai celana. Ucap Rong Fenseng. Ye Han dengan tegasnya berkata, jangan banyak omong kosong. Kita lihat kemampuan sebenarnya di meja judi saja. Rong Fenseng pun menjawab, kamu ingin bertaruh apa? Aku sangat familiar dengan segala benda judi. Kamu bisa memilih sesuka hatimu. Ye Han pun mengeluarkan kartu ATM-nya sambil berkata, kalau begitu, kita bertaruh dadu dengan angka besar dan kecil saja. Tapi, bertaruh seperti ini tidak menantang. Kartu ATM milikku ini ada 2 triliun. Aku akan bertaruh semuanya, satu ronde menentukan kemenangan. Apa kamu berani ikut? Rong Fenseng berpikir dan berkata di dalam hati. Total ada 3 buah dadu. Sekalipun kami berdua melemparkan 3 buah angka 6, paling banyak hanya akan seri saja. Aku tidak akan kalah. Lebih lagi, aku masih ada trik itu. Rong Fenseng pun menjawab, baiklah, mari kita bertanding. Karena kamu memaksa untuk memberikan uang padaku, aku tentu saja tidak akan menolaknya. Akhirnya ronde pertama judi dadu pun dimulai. Rong Fenseng pun memulai jurus mengocok dadu sambil berkata, lihat tangan iblis 18 gaya milikku. Ia memperlihatkan teknik mengocoknya. Terlihat beberapa orang di sana pun terpukau melihat penampilan Rong Fenseng sambil berkata, Tuan Rong begitu mulai langsung menggunakan trik mematikan.
Ye Han sama sekali tidak punya kemampuan melawan di hadapan jurus tangan iblis 18 gaya ini. Kita pasti menang untuk taruhan ini. Ye Han dengan santainya mengangkat gelas kocok dadu sambil berkata, hanya jurus tangan iblis 18 gaya saja, itu sejak awal sudah ketinggalan zaman. Lihat jurusku ini. Ye Han pun mengeluarkan jurus 1000 tangan Avalokitesvara dengan sangat hebat. Terlihat beberapa orang di sana pun terkejut melihatnya sambil berkata, wah, banyak sekali tangannya, aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jurus yang hebat sekali. Terlihat mereka berdua sudah menyelesaikan mengocok dadu secara bersamaan. Rong Fenseng pun berkata, Ye Han, total ada 3 buah dadu di dalam ini. Kamu palingan hanya akan memiliki 18 angka. Tapi aku sudah mendapatkan 19 angka, lihatlah. Aku sudah menang. Terlihat anggota keluarga Ruan sangat senang dan berkata, dia malah menghancurkan 1 dadu. Kekuatan ini sangat luar biasa sekali. Tuan Rong memang pantas memiliki reputasi sebagai Raja Judi. Hebat sekali. Terlihat anggota keluarga Kun bersedih sambil berkata, gawat, total hanya ada 3 buah dadu. Bagaimana Ye Han bisa menang darinya? Bisnis leluhur keluarga Kun sudah habis. Aku sejak awal sudah bilang, bocah ini tidak bisa diharapkan. Kenapa malah menyuruh dia maju? Ye Han dengan santainya berkata, hanya 19 angka saja juga berani sombong di hadapanku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Berapa banyak angka yang aku keluarkan. Sambil membuka penutup dadunya, terlihat beberapa orang di sana pun terkejut, melihat jumlah angka dadu yang ia kocok. Total ada 33 angka. Kamu hanya memiliki 19 angka, bagaimana kamu bisa menandingiku? Ucap Ye Han. Rong Fenseng pun terkejut setengah mati setelah melihat berapa banyaknya angka dadu yang didapat oleh Ye Han. Ia pun shock dan lemas setelah melihatnya sambil berkata, aku malah kalah dari bocah ini. Pada akhirnya pertandingan ronde pertama dimenangkan oleh Ye Han. Setelah itu Ye Han mengambil kartu ATM Rong Fenseng sambil berkata, terima kasih untuk 2 triliun darimu. Terlihat Tuan Rong Fenseng tak sadarkan diri atas kekalahan berjudi dan beberapa anggota keluarga Ruan berkata, bagaimana mungkin, Tuan Rong malah kalah dari bocah ini? Gawat, endapan milik keluarga Ruan sudah akan hilang. Beberapa anggota keluarga Kun sangat senang atas kemenangan Ye Han dalam berjudi sambil berkata, aku tidak sedang bermimpikan. Kita sudah menang. Bagus sekali. Bisnis leluhur keluarga Kun sudah terselamatkan. Hahaha, Ye Han kamu bintang keberuntungan keluarga Kun. Terlihat Ruan Hong tidak terima atas kekalahan yang dialami keluarga Ruan. Ia berencana melancarkan serangannya ke Ye Han sambil berkata, aku tidak percaya, kamu pasti sudah melakukan penipuan, benar kan? Ronde ini tidak bisa dianggap. Ayo kita ulangi lagi. Ye Han dengan cepat mematahkan serangan Ruan Hong sambil berkata, kamu dasar bocah sialan, tidak tahu diri. Ruan Hong pun terjatuh ke lantai setelah dipukul Ye Han. Terlihat anggota keluarga Ruan tidak terima atas tindakan Ye Han. Bocah ini malah berani memukul tuan muda. Ini sama saja dengan mempermalukan keluarga Ruan. Ayo, kita hajar dia. Perkataan tuan muda benar. Dia pasti sudah bermain curang, ronde kali ini tidak sah. Ye Han dengan santainya menjawab, oh, ingin memukulku. Kalau hanya mengandalkan kalian, itu tidak akan cukup.